Halo masyarakat Indonesia dan sahabat Sportify, mari saya mengajak semua untuk bersama-sama mendukung perjuangan tim Garuda Muda kita. Yuk, dengan saya Bung Ropan, dan saya berada di channel YouTube Sportify. Sebelum saya memulai pembahasan tentang tim nasional Indonesia, tim U17 di bawah Bima Sakti yang akan berhadapan dalam pertandingan pembukaan Piala Dunia U17 di Gelora Bung Tomo Surabaya menghadapi wakil dari Amerika Selatan, Ekuador. Nah, saya mengingatkan kepada teman-teman semua, jangan lupa mensubscribe, like channel YouTube Sportify, karena tanpa bantuan Anda juga channel ini tidak akan berkembang. Dan bagi teman-teman yang sudah mensubscribe dan like, saya Bung Ropan mengucapkan terima kasih banyak. Dan kita akan ngobrol, ya, membahas apakah timnas U17 ya yang dipegang oleh Bima Sakti mampu mendulang 3 poin pertama di grup A ketika laga pembukaan melawan Ekuador. Ini masih menjadi tanda tanya besar karena tidak main-main. Ekuador itu menurut saya itu menjadi tim yang difavoritkan unggulan utama di grup A yang bisa menjadi juara grup. Walaupun kita tahu bersama di sana ada Panama, ada Maroko, dan ini menjadi calon lawan kita. Tapi saya memfavoritkan mereka yang akan bisa menjadi juara grup dengan ya harapan tentunya Indonesia menjadi runner up yang akan lolos ke dari fase grup ke babak selanjutnya di fase gugur. Nah, penentuannya biasanya ada di pertandingan laga pertama, karena laga-laga pertama ini itu selalu agak sulit. Ya, ini yang membuat saya bilang ini apakah kita bisa mampu untuk bisa mengatasi Ekuador. Ya, doa dari seluruh masyarakat Indonesia tentunya diharapkan mengalir kepada rekan kakak dan kawan-kawan, dan semoga kita punya mental yang kuat, jiwa petarung yang kuat, karena ini didukung penuh oleh seluruh supporter, ya, bukan saja yang ada di Surabaya dan sekitarnya, bahkan dari berbagai daerah ini datang. Kalau saya dengar ini datang semua ke Surabaya untuk mensupport, memberikan dukungan. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat baik ya bagi kita. Makanya kalau kita bisa manfaatkan, dan tiket itu konon kabarnya sudah sold out. Ini luar biasa untuk partai pembukaan yang juga akan disaksikan oleh Presiden kita ya, Pak Jokowi, dan ketiga dengan Ketua Umum Erick Thohir yang akan hadir. Nah, pertandingan ini bagi kita ini penting. Kita kalah akan sulit kita untuk bisa bersaing, karena pertandingan kedua akan melawan Panama dan ketiga dengan Maroko, tidak mudah untuk bisa melewati mereka. Makanya kunci di pertandingan ini imbang saja saya pikir sudah oke buat kita. Tapi kalau kita kalah, sekali lagi ini akan semakin berat perjalanan kita. Tapi kalau kita menang, aman, enak, nyaman ya buat Nabil Asyura dan kawan-kawan untuk bisa menatap laga berikutnya menghadapi Panama dan menghadapi Maroko. Bagaimana coach Bima Sakti ini mensihati itu untuk bisa bermain dengan starting 11 dia, siapa pemain-pemainnya akan dia tampilkan, 11 pemain terbaik untuk menghadapi Ekuador. Nah, menurut saya ya Fatir akan bermain di bawah Mistar. Kemudian ada 4 pemain ya, flat di belakang itu. Yang pasti di kanan itu Welber Yardim. Ini pemain muda berbakat luar biasa dari Sao Paulo. Ya, di mana orang tuanya ya mamanya ya orang Banjarmasin, dan dia yang akan ditempatkan Bima saya pikir. Ya, di posisi kanan. Habil di kiri. Kemudian 2 bek tengah kita itu Iqbal yang juga merangkap sebagai kapten kesebelasan, dan juga Zultan Zaki. Nah, tinggal tergantung Bima bermain dengan apa. Mau 4-3-3 atau 4-2-3-1 atau 4-4-2. Maka kita bisa bermain dengan 4-5-1, menggantungkan seorang striker. Misalnya Arkan Kakak akan bermain di depan, ditunjang dengan 5 gelandang ya, atau bisa menempatkan dengan 4-4-1-1. Di belakang Arkan Kakak itu bisa ada Nabil Asyura atau Hanif Ramadan, ya terserah dari Bima Sakti. Tapi yang penting kita harus kuat di tengah. Kenapa saya bilang kita kuat di tengah? Karena Ekuador punya pemain-pemain yang kuat. Roni Troya, Juan Rodriguez, ini pemain-pemain yang sangat baik ya ketika mereka diturunkan nanti oleh pelatih Ekuador Diego Martinez. Makanya kita harus kuat di tengah. Nah, kalau bicara dengan pemain tengah, saya pikir Figo bisa dimainkan. Kita punya Zidane juga, punya Caviatur. Cuma harus betul-betul harus dipikirkan oleh Bima Sakti. Saya pikir Bima Sakti lebih tahu. Ya, dia sudah bisa melihat dari beberapa pertandingan uji coba yang ada di Jerman sampai kita melawan Torpedo Moskow kemarin kita bisa menang. Mungkin saja Jidabin yang bisa dia mainkan di sana.
karena kita masih punya satu pemain naturalisasi yang sangat bagus, pemain punya darah Indonesia, yaitu Amar Berkic. Ya, Amar Berkic ini yang bisa kita tampilkan. Jadi kalau di tengah itu saya pikir Amar Berkic, Jidabin mungkin bisa dimain. Apakah Caviatur yang dulu dimainkan atau Figo? Ini kan tergantung dari Bima. Kalau Jidabin dan Figo dimainkan sekaligus nggak apa-apa. Berarti bermain dengan Arkan Kakak sendiri di depan. Karena di kiri saya pikir ada Rizky Afrizal. Ini pemain yang bisa ditampilkan kita. Bermain dengan 5 gelandang tentunya lebih kuat karena kita harus bisa menutup pergerakan pemain-pemain Ekuador yang sangat kuat yang saya sebut tadi. Mereka punya striker yang bagus, Isak Sanchez. Ini berbahaya. Ada Miguel Bermudez. Ini juga sangat kuat ya bermain. Jadi, harus diantisipasi dengan baik sekali oleh pemain-pemain tengah kita untuk menutup setiap pergerakan mereka. Iqbal di belakang dan Zaki harus bermain juga disiplin, menjaga daerah, menjaga lawan. Nah ini lawan-lawan yang kuat. Pemain-pemain Ekuador sangat cepat kalau mereka bisa bermain di lini serang. Karena pasti menurut saya pelatih Ekuador Martinez akan menyuruh tim dia untuk menguasai ball position, penguasaan bola yang mereka akan lakukan. Nah kita mungkin kalau bermain terbuka akan berbahaya, kalau bermain lebih terbuka. Kita menunggu aja, menurut saya ya. Tapi itu kan semua opsi ada di Bima Sakti. Tergantung Coach Bima lah. Apakah berani untuk bermain dengan langsung ketika kick off, langsung bermain terbuka, dan kita menginginkan gol cepat, tergantung Bima. Tapi kalau kita bisa mendapatkan gol cepat, ini bagus buat kita. Untuk bisa menggoyang mental pemain-pemain Ekuador. Namun, saya pikir kalau kita lebih bertahan, ya bukan bertahan secara parkir bus, bukan. Tetapi kita menunggu saja. Mereka biar aja bermain dengan ball position. Tapi counter attack kita yang mainkan sih. Dengan menggantungkan seorang Arkan Kakak di depan. Atau mau memainkan dengan satu pemain yang saya bilang tadi, Nabil Azura yang dimainkan untuk bisa mendukung Arkan Kakak. Ini juga bagus opsi ini ya untuk menghadapi Ekuador. Jadi tetap kita harus tenang melawan mereka, jangan terburu-buru bermain, memanfaatkan setiap peluang yang terbuka di depan gawang karena ini yang sangat penting. Kalau kita tidak tenang, ya kita tidak sabar, ini akan sulit buat kita untuk bisa memenangkan pertandingan. Karena kalau Ekuador bisa mencetak gol pertama, ini berbahaya. Bisa juga meruntungkan mental kita, karena mau tidak mau kan kita harus keluar ketika kita gawang kebobolan. Tapi kalau kita lebih dulu mencetak gol, ini akan menimbulkan motivasi yang bagus buat pemain-pemain kita. Dan kita akan tunggu itu. Semoga kita bisa mendapatkan kemenangan ya dalam pertandingan pertama ini, karena dengan kemenangan akan membuat kita lebih tenang tentunya untuk menghadapi Panama dan untuk menghadapi Maroko. Doa dan masyarakat Indonesia tetap akan menyertai, dan saya juga sangat berharap kita mendapatkan hasil positif dalam pertandingan laga pembuka Piala Dunia U17 yang akan berlangsung tepat di hari pahlawan kita ya, karena akan bertanding pada 10 November di Surabaya. Oke, dengan saya Ropan ya, sampai kita bertemu di lain kesempatan. Ciao.